Yes. Oke, rambutnya mau diapain, Mbak? Tolong ini dibasahin, abis ini dilotur yang lurus Iya, ya, lurus lagi. biar bisa tumbuh dengan subur dan sehat. Biar keluar kol di sini sebenarnya. Ada buah-buahnya. Aduh, kita ngapain sih dengan ini air dan juga ada tanaman di depan kita nih, Nah, Adrian? tadi kan kita sudah janji kepada Anda semua bahwa hari ini kami akan memberikan tips bagaimana Anda bisa memanfaatkan lahan yang terbatas untuk Anda tetap bisa menyalurkan hobi Anda untuk berkebun. Kan memang Betul. susah ya saat-saat ini kan lahan mahal ya kan, Jakarta makin sempit, khususnya ibu-ibu kota juga kan seperti itu. Setuju banget. Nah, untuk itu kita sudah mengundang dua teman kita di pagi hari ini dari Gerakan Indonesia Berkebun, Mas Sigit dan juga Mbak Indri. Selamat Halo, pagi. selamat pagi. Pagi, Mbak. Kalau Pagi, ngeliat Indri. mereka ini kayak pencerahan. Pencerahan tersendiri bagi mereka yang nggak punya lahan. Yo gimana? Orang kita udah pasti kalau di tangan mereka semua subur. Lihat aja jenggotnya Sigit tuh. Tuh, subur kan? Pasti nanti tanaman Anda Pakai akan pupuk lebih ini. subur. Oh, itu untuk pakai topi ya Mas Sigit ya. Kalau nggak sering gitu. Ini sebenarnya apa sih gerakan atau komunitas Indonesia Berkebun itu? Kegiatannya apa aja sih, Git? Jadi gerakan komunitas Indonesia Berkebun itu adalah sebuah gerakan dari masyarakat urban, masyarakat perkotaan. Untuk kita lebih peduli pada lingkungan sebenarnya Oke. secara umumnya ya. Ya, ya. Dengan cara apa? Kita memanfaatkan lahan yang tidak terpakai, lahan yang nganggur, lahan sisa di area-area perkotaan. Kalau misalnya skala mikro ya bisa mulai dari rumah kita sendiri. Untuk kita jadikan lahan produktif. Produktif dengan cara apa? Dengan cara kita menanam yang juga kalau bisa dikonsumsi gitu. Jadi sayuran, buah-buahan, obat-obatan gitu. Wah, mantap itu. Itu kan lebih sehat ya jadinya. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya kita melihat berbagai macam tanaman di depan kita nih, ini kan saya bisa melihat ada beberapa tanaman-tanaman yang ya di rumah saya juga ada tuh cabai dan juga pandan ya. Tapi kayaknya skalanya ataupun ukurannya nggak segede ini gitu kan. Kok bisa sih? Apa memang benar kalau misalnya kita mencoba untuk menanam sendiri gitu hasilnya lebih sehat, menjadi tanaman yang organik gitu dan hasilnya juga gede-gede gitu. Benar nggak sih Mbak Indri? Ya, kita memulainya dengan mempelajari cara tanam ya. Oke. Dulu ada mitos yang namanya orang bilang tangan panas, tangan dingin. Saya nggak bisa nanam. Saya dulu juga terus terang aja nanam rumput aja mati gitu. Waduh. Ternyata itu adalah karena caranya salah. Oke. Ternyata yang paling penting adalah media tanam. Media tanam kalau kita beli di pinggir jalan, media tanam subur gini-gini, ternyata itu bohong semua. Jadi kita harus sebaiknya bikin sendiri media tanam, yaitu memakai pupuk kandang. Oke. Pupuk kandang supaya apa? Karena nutrisi tanaman itu sebetulnya apalagi sayuran yang kita makan itu berasal dari pupuk kandang gitu. Kuncinya itu ya. Kuncinya itu dicampur dengan tanah supaya nanti bisa tumbuh, dan kita yakin kan kalau kita tanam sendiri itu tanaman kita taruh pupuknya pupuk apa? Pupuk kimia atau bukan? Kalau saya nggak pakai pupuk kimia, artinya dan saya tidak nyemprot pestisida, artinya ini tanaman bisa dibilang organik dong ya. Iya. Nah, kita makannya pun jadi enak kan, karena kita yakin apa yang terkandung di dalam tanaman itu. Selain itu kita juga bisa tanam di pot-pot kecil ini. Iya, Nah, iya. sekarang adalah rahasianya buat nanam adalah selain tadi tanahnya adalah pohon akan tumbuh besar sebesar media tanamnya. Oke. Kalau mau tanamannya sebesar Seperti yang itulah misalnya gitu ya. Potnya pun juga harus lebih kolnya besar. harus pot yang besar itu. Kalau kol pakai pot yang segede gini ya jangan ngarep kolnya bakalan gede gitu loh. Oke. Cabai juga di situ kan ada cabai kecil kan. Karena potnya kecil gitu, dia udah berbunga. Benar-benar. Nah, kalau kita pindah ke pot yang lebih besar, nanti dia tumbuh besar dulu baru bisa berbunga. Oke, tapi saya penasaran deh nih Adrian, kalau misalnya kita melihat tanaman di depan ini kan ada tanaman yang biasanya kita tanam di daerah yang panas Ya. ya kan. Tapi kayak kol itu kan harusnya di Ya. daerah yang dingin. Emang apa Banyak benar dengan air metode seperti ini tetap aja bisa? Sebetulnya bukan metodenya, tetapi kita memang sekarang udah ada benih-benih yang memang khusus buat dataran rendah. Oh, Jadi kita oke. tetap ada aturannya, ada tanaman yang bisa dibuat dataran tinggi, ada tanaman dataran rendah. Kayak nanam brokoli, tumbuh di Jakarta dataran rendah, tapi dia tanaman dataran tinggi. Iya, Tapi hasilnya apa? Brokolinya nggak nge-crop, tapi kayak air mancur, kayak Jadi tetap kembang ada lah api. mungkin perbedaannya, Ada. tapi bukan berarti tidak bisa Iya, gitu iya, ya. masih bisa. Dan itu tetap bisa dimakan. Cuman kan orang kalau kita ngeliat loh, kalau dijual nggak cantik. Tapi kalau buat kita makan sendiri, nggak butuh cantik kan. Yang penting nutrisinya kan. Ini keren banget deh gerakan kalian ini. Udah berapa lama sih sebenarnya aktif begini sih, Git? Dimulainya tuh tahun 2010 akhir. Waktu itu memang yang menginisiasi Kang Emil ya, Pak Ridwan Kamil. Oh gitu. Sekarang jadi wali kota Bandung. Waktu itu dia belum jadi wali kota Bandung. Melalui sosial media, melalui Twitter, beliau mengajak rekan-rekan gitu. Nah, saya termasuk waktu itu di awal-awal bareng-bareng beliau dengan teman-teman lainnya, perintisnya. Ya itu, memulai merintis gitu. Kita brainstorming dan akhirnya kita dipinjamin lahan ya di suatu kawasan di Kemayoran. Kita yang tadinya nggak ngerti, nggak paham apa-apa, kita coba nanam sendiri. Ada yang gagal, ada yang berhasil, dan akhirnya waktu berhasil loh kita senang sekali kan. Dan setelah kita pede, kita ngajak seluruh warga. Waktu itu memang fokusnya ya udah Jakarta aja deh gitu. Jakarta berkebun waktu itu. Akhirnya sekitar 20 Februari 2011 kita melakukan tanam perdana.
kita blast di Twitter, kita blast di Facebook, di sosial media seluruhnya. Dan ternyata yang melihat kita tuh nggak hanya dari Jakarta, ternyata dari Bandung, Surabaya, Medan. Mereka pada iri gitu loh, itu ngapain sih kita berkebun nih, di kota nih, dan fun gitu kan. Wah seru, kita mau juga, oh ya silahkan gitu. Nanti kita kasih guide, gitu. Akhirnya muncul dari Jakarta berkebun, ada Bandung berkebun, Surabaya berkebun, Medan berkebun, dan lain-lain. Sampai ya sekarang dalam perjalanan sekitar 5 tahun, kita sudah ada di 36 kota dan 9 kampus. Wow. Mereka masing-masing punya jejaring berkebun. Urban farming jadi ya namanya. Iya, ini luar biasa banget. Jadi benar-benar merupakan satu solusi bagi mereka yang hobi banget nih namanya berkebun, tapi nggak punya lahan juga ya. Ma, tapi kamu tahu nggak, Ma? Ini kan tanamannya kayak yang kita sering lihat ada di pinggiran nih, tanaman maaf ya, tanaman namanya. iya kan, tanaman liar yang ada buahnya kayak agak ceri-ceri gitu ya. Ini ada buahnya yang udah jatuh ya. Nah, tapi jangan salah loh Adrian, ini dari beberapa tanaman-tanaman ini ada juga yang khasiatnya luar biasa, apalagi bagi mereka yang masih baru melahirkan Apa produksi ASI. Daun katuk bukan? Ya, daun katuk Jangan ada juga yang salah. lain. Itu Ada namanya daun jinten atau daun ada contohnya bangun. Itu di sebelahnya itu. Oh, ini Kalau di toh. Medan itu biasa dipakai ya di daerah Sumatera Utara. Yang bawahnya, Yang ini. Mas. Oh, yang ini, Nah, oke. kalau itu. Jadi nggak serta-merta yang untuk memproduksi ASI supaya membantu produksi ASI lebih baik itu hanya Enggak, katuk nggak aja. hanya Jadi gimana nih daunnya nanti dimasak. dipetik, dimasak, dimasak. airnya. Bisa pakai, ya dimakan sama daunnya. Oh, sama daunnya juga? Daun dibilangnya daun jinten juga ya, kalau dicium baunya kayak jinten. Itu kalau dimasak pakai telur dadar, rasanya kayak daging. Oh iya, gitu. bisa dicoba baru tahu. gitu. Bisa dicoba, enak banget. Aduh, coba kita ketemunya sebelumnya Dendri gitu. Karena kemarin ini saya juga baru dapat bayi lagi ya 11 bulan yang Iya. lalu. Tapi saya Selamat. produksi ASI istri saya tidak sebanyak mungkin kebanyakan ibu-ibu yang lain. Nah, itu. Gitu. Udah minum daun katuk juga nggak berhasil. Padahal kalau tahu bisa kita coba Macem-macem pakai ini ternyata ya. Bisa. Aduh, nggak apa-apa deh. Tapi jangan saya jadi terinspirasi pengen punya anak lagi lah kalau gitu yang ketiga gitu. Udah ada solusinya. Oke, kalau gitu. Balik ke topik. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita melihat dengan beberapa tanaman di sini yang variatif banget gitu, pertanyaannya satu, pengolahannya gimana sih? Susah? Pengolahannya itu tanaman itu yang penting adalah selain tanah tadi udah disiapin, itu harus disiram. Oke. Minimal tanahnya harus basah. Kalau lagi kemarau panas banget, ya sehari 2 kali lah, pagi dan sore. Tapi kan kalau kebanyakan air katanya suka mati juga. Makanya harus ada lubangnya kan. Tapi Waktu itu ada juga lubangnya. kalau kebanyakan kena matahari gitu. Nah, kalau sayur kebetulan dia butuh matahari banget. Jadi full matahari 1 hari nggak masalah. Kalau minimal 5 jam 1 hari. Oke, 5 jam minimal. Harus itu. Kalau nggak dia nggak akan hijau. Kalau nggak Oke. hijau nggak akan dimakan, nggak sehat gitu. Nah, problemnya gimana, Git? Sigit kan juga foundernya, pasti tahu nih, pernah ketemu nih mungkin klien ataupun juga kendala yang misalnya gini, orangnya nih senang dia berkebun, tapi problemnya dia sering keluar kota. Kan nggak ada yang bisa memaintain, tanamannya takut mati. Kira-kira solusinya apa tuh? Sebenarnya banyak cara ya sekarang, apalagi dengan teknologi ya selain secara arsitektural, secara teknologi untuk pengairannya sendiri itu sekarang sudah macam-macam. Ada yang menggunakan drip system. Oke. Bisa kita atur apakah kita manual, walaupun manual tapi secara ini bisa untuk mengalirin keseluruhan tanamannya misalnya. Untuk misalnya kita mau bikin tanaman yang vertikal gitu ya, secara vertikal bisa gitu. Dan medianya juga macam-macam gitu. Ada juga kita sekarang bisa menanam di rooftop. Oke. Rooftop. Jadi kita bisa memanfaatkan ya sebenarnya space-space yang ada gitu untuk dijadikan ya apa istilahnya bangunan itu atau objek itu jadi lebih lestari, lebih Katanya juga hijau. bisa memanfaatkan ada teknologi timer gitu Ada supaya Pakai bisa timer bisa secara otomatis. otomatis kita misalnya menyiramnya Satu hari, pagi pagi, sama sore. sore gitu. Bisa diatur ya? diatur. Jadi nggak pakai ribet ya? Jadi nggak punya asisten rumah tangga pun sebenarnya nggak alasan Kalau- nggak bisa berkebun Iya, ya. benar. Teman-teman kita malah lebih kreatif lagi. Apa tuh? Jadi pakai botol bekas, dibalik, terus bawahnya pakai pipa sama pakai buat Yes. infus. Ah, Itu buat atur Oke. tetes-tetesnya supaya dia tidak berlebih dan bisa dibuat berapa hari gitu loh. Ya, nama Indri kalau misalnya melihat tanaman-tanaman ini kayaknya sih hasilnya bagus ya kan. Pengen tahu dong cara prosesnya ini kita praktekkan secara langsung, ribet Cara nggak sih? nyiapin Apa tanah yang itu gampang banget. Yang pertama adalah kita perlu adalah tanah. Tanah itu tanah merah bisa, tanah subur, tanah lembang atau apa, atau beli di tukang tanaman, media tanam siap pakai. Itu siap Oke. pakai itu sebetulnya hanya istilahnya mereka aja. Gede banget ini. Enggak, ini buat tempatnya ya. Oh, ya udah. Jadi kalau takut tangannya kotor bisa pakai sarung tangan. pakai gloves ya. Tapi kalau saya sih lebih biasa. merasakan sensasinya kalau nggak Kalau Mbak pakai Indri gloves. bilang kita beradu dengan alam secara langsung tuh memberikan energi Ya, positif. Benar, benar. Nah, Itu benar Nah, sekali. makanya abis itu sekarang kita masukin adalah tanahnya. Oke. Tolong Mas. Ini 1:1. Harus Artinya? diingat. Artinya misalnya ya kurang lebih kalau ininya 1 karung, makanya pupuk kandangnya adalah 1 Satu karung juga. Jadi Gitu. seimbang. Sip.
ya. Ini pupuk kandangnya. Pupuk kandang sekarang ada macam-macam. Maksudnya macam-macam. Ada pupuk sapi, pupuk kambing, pupuk kelinci. Oke. Cacing juga bisa dipakai. Oke. Pupuk cacing kan. Satu Jadi pupuk banding kandang ini merupakan kunci utamanya. Kunci utama sayur karena dia nutrisinya si sayuran ada di. Coba saya kandang. tebak dulu nih. Ini pupuk kandangnya asal dari mana nih? Dari baunya. Dari baunya Nah. sapi ini kayaknya. Sekarang terus diaduk ya. Yang jadi masalah adalah kalau kita beli di pinggir jalan pupuk itu yang bagus atau enggak tuh gimana? Nah. Cara milihnya gimana? Nah, itu bagus tuh. Eksperimen. Oke. Belilah satu dulu aja. Nanti kalau tanamannya tumbuh bagus artinya dia kualitasnya bagus. Oh, gitu. Atau ya gabung dengan tanya teman-teman di komunitas berkebun. Gimana sih kalau beli pupuk yang bagus? gitu, pasti. kita berburu lah istilahnya ya. Oke. Berburu. Pupuk ini bagus di sini. Kita kejar ke Nah. sana. Saling memberikan informasi. Setelah kita aduk secara rata, Nah, diaduk, kemudian kita tinggal taruh. Oke. Udah beres. Ini pot jangan lupa harus ada bolong di bawahnya ya. oh. Dikasih tunjuk Oke. gitu, ya, biar bawahnya bolong nih, biar lihat. Nah, lubangnya seperti Terus ini. Iya. pot itu ada garis ya. Kalau kita ngeliat pot tuh ada garis. Iya, itu ada alasannya tuh. Ya? Ada alasannya. Tanah harus minimal segini. Seginilah tanah. Kalau dia Maksimalnya. lebih nanti tumpah-tumpah. Oke. Kalau kurang nutrisi nanti tanamannya. Oke. Jadi di pot segede apapun dia pasti ada garisnya itu isilah tanah sampai segitu Itu aja. supaya dia Baik. optimal pertumbuhannya. Baru tahu tuh. Ini Iya, seru bertahan, banget nih kan? proses ini seperti apa kira-kira kelanjutannya. Kita tahan dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Morning Show.